kamu belum mandi? Aku begadang Kak kemarin. Film-film di YouTube asik semua. Ya ampun, ingat loh peraturan pertama. Kita mau ibadah online itu udah harus mandi dan berpakaian rapi. Udah sana sekarang kamu mandi ya, karena kan kita ntar lagi mau ketemu Tuhan. Masa kamu masih belum mandi, sama belum pakai baju rapi kayak aku nih. Udah sana kakak tungguin 5 menit lagi ya. Oke Kak. Aku udah siap nih Kak. Udah rapi-rapi. Udah siap buat ibadah online ya. Ini kenapa minum susu? Aku belum sarapan. Gak apa-apa kali, tapi ibadah. Tidak boleh. Ingat ya, peraturan nomor 2 untuk ikut ibadah online adalah kita tidak boleh makan dan juga minum selama ibadah. Nah, jadi sekarang kamu habisin dulu susunya. Kakak tungguin deh, oke? Oke. Dek, kok kamu nggak semangat memuji Tuhan? Aku ngantuk Kak, pengen rebahan habis makan kenyang. Ya ampun. Peraturan ketiga, ketika kita mau ikut ibadah online adalah kita harus semangat dan antusias dalam mengikuti ibadah online serta harus mendengarkan instruksi dari kakak-kakak loh. Ayo, kan kamu udah makan, udah energinya udah ada. Jadi harus semangat, oke? Oke Kak. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Yuk, sekarang kita siapin hati kita ya. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Sekarang lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, pimpin kami ya, supaya kami dapat mengerti isi dari hati-Mu hari ini. Tutup bungkus ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau menari, menyanyi buat Tuhan. Dengan semangat katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. yuk kita mau sama-sama menari buat Tuhan.
karya Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan sikapmu untuk datang sama Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam hidup kami. Kalau kami masih boleh menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan, ajar kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh lakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, soalnya sudah boleh dikerjakan sekarang ya. Kayaknya tadi pas ujian aku lupa berdoa deh. Ah udahlah, udah lewat ini. Pasti aku dapat nilai 100. Orang cuma 3 nomor doang. Nak, kenapa kamu nangis? Ya ma, nilai ulangan aku jelek. Aku tuh ya dapat 1 lembar doang. Harusnya ada 2. Jadi 2 nomor lagi aku nggak kerjain. Padahal dua-duanya aku bisa tahu mah. Mama mau tanya, waktu ujian kamu berdoa enggak? Enggak ma, aku lupa berdoa. Aku terlalu bersemangat kerjainnya. Nah, dulu Mama juga tuh punya pengalaman seperti itu. Bu Guru, itu Sion ambil kertas contekannya dia dari dalam tasnya, Bu. Bu, kertas ini bukan punya saya. Tadi saya hanya mau mengambil kotak pensil dari tas saya. Tapi saya tidak pernah membuat kertas jawaban seperti ini loh, Bu. Tapi ini ada buktinya, Yohan. Kertas jawaban ini dari tas kamu loh. Kamu gak boleh bohong, Yohan. Bu, tapi ini memang bukan kertas saya. Guru sebenarnya yang Siohan mau mengambil kotak pensil dan yang sengaja memasuki kertas jawaban si Jimmy. Oh, jadi begitu. Baiklah, Bu Guru akan memberikan hukuman kepada Jenny karena Jenny mencoba menuduh Yohan menyontek. Jenny, tolong maju ke depan. Puji Tuhan, aku tidak jadi dihukum sama Bu Guru. Untung aku selalu pegang ayat hafalan dari Mazmur 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Jangan khawatir nak, Tuhan pasti tolong. Kalau dulu Tuhan tolong mama, sekarang juga pasti Tuhan tolong kamu. Nah besok kamu ketemu guru kamu, dan nanti guru kamu pasti akan memberikan kesempatan untuk mengerjakan 2 soal yang kamu belum kerjakan, oke? Thank you ya ma. Aku yakin Tuhan pasti tolong aku. Kalau gitu, sekarang aku mau ketemu guru aku dulu ya. Akhirnya, Sheris diberikan kesempatan untuk menyelesaikan soal ujian dan puji Tuhan, Sheris mendapat nilai yang bagus. Jadi adik-adik, ingat ya, kalau kasih setia Tuhan selalu ada buat kita dan Dia selalu menolong kita.
Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah lihat ya drama singkat mengenai seorang anak yang dimana dia sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tetapi dia memperoleh nilai yang buruk. Kenapa? Karena dia mengerjakan dengan sangat tergesa-gesa dan lupa berdoa. Tapi mamanya mengingatkan, jangan takut. Mamanya juga pernah mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena dulu Tuhan menolong mamanya. Lalu mamanya ingatkan bahwa sekarang juga Tuhan akan menolong dia. Nah, adik-adik, melalui kejadian ini, melalui kisah ini, kita sama-sama mau belajar tentang kasih setia Tuhan dari generasi ke generasi yang diambil dari kisah Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, dalam Alkitab kita akan sama-sama belajar dari Kejadian 12, 18, 21, 22, 24 sampai 30, bahkan Keluaran 3. Nah, cukup panjang ya. Tapi kenapa sih adik-adik? Karena ini mengenai kisah dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Gak apa-apa, kita belajar sama-sama pelan-pelan. Yuk, kita sama-sama belajar. Abraham dan Sarah istrinya sangat diberkati Tuhan, dan mereka memiliki banyak unta, banyak harta, dan banyak pelayan. Tapi sangat disayangkan mereka tidak memiliki anak. Sampai suatu hari Tuhan memberi Abraham janji bahwa dia akan memiliki banyak keturunan, bahkan lebih dari bintang di langit atau pasir di tepi pantai. Nah, pada saat itu Abraham berusia 100 tahun dan istrinya berusia 90 tahun. Lalu pada akhirnya janji Tuhan digenapi dan Tuhan memberikan mereka seorang anak laki-laki dan mereka memberi nama Ishak. Ishak adalah pengingat akan kesetiaan dan janji Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham dengan setia mengajarkan Ishak tentang kasih setia Tuhan. Nah, yuk kita sama-sama mau lihat cerita tentang Abraham dan Ishak. Abraham dan Ishak. Suatu hari Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ketika Sarah istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Kemudian ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya, "Di mana anak domba yang akan dibakar?" Abraham menjawab, "Allah yang menyediakan." Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya yang akan dikorbankan. Ishak diam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2. Tiba-tiba Tuhan berseru, "Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu." Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Abraham sangat senang karena Ishak selamat. Lalu Bapak Abraham melepaskan tali Ishak. Akhirnya Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Abraham berhasil melewati ujian iman dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi udah nonton ya mengenai kisah Abraham dan Ishak di mana Tuhan menguji iman Abraham. Dan ia berhasil melewati ujian tersebut. Lalu apa yang terjadi setelah kejadian tersebut? Ishak bertumbuh menjadi dewasa dan Ishak pun menikah dengan seorang wanita yang bernama Ribka. Dan mereka dikaruniai 2 orang anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Dan Allah tetap setia dan menepati janjinya untuk keluarga ini. Dan melalui garis keturunan Yakub, bangsa Israel dipelihara Allah sesuai dengan kasih setianya. Kasih setia Tuhan selalu ada dari generasi ke generasi, dari zaman Abraham, Ishak, Yakub, bahkan sampai saat ini.
Nah, adik-adik, dari kisah Abraham, Ishak, dan Yakub, kita belajar bagaimana kasih setia Tuhan menyertai dari generasi ke generasi. Yang pertama, dengan memegang janji Tuhan, di mana Abraham setia memegang janji Tuhan bahwa Tuhan janjinya akan memberikan Abraham keturunan seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Lalu yang kedua, kita taat kepada perintah Tuhan. Nah, taat di sini kita taat melakukan apa yang Tuhan katakan, taat apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Di situ kita taat seperti Abraham, taat kepada Tuhan waktu Tuhan menyuruh dia melakukan segala sesuatu. Contohnya, seperti Tuhan mau menguji Abraham untuk membawa anaknya, dia taat. Nah, tapi di ujung ketaatannya itu dia menerima satu ujian iman di mana dia berhasil melewati ujian iman yang dari Tuhan. Lalu yang ketiga, setia kepada Tuhan. Nah, dari setia ini Abraham itu setia mengajarkan tentang Tuhan, kasih setia Tuhan kepada Ishak. Lalu Ishak juga melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Nah, demikian ketiga hal tersebut, jika kita ikuti, jika kita lakukan, pasti kita akan disertai. Bukan hanya kita, tapi anak cucu kita, sampai generasi kita, sampai generasi berikutnya juga akan disertai Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita berpegang kepada janji Tuhan, taat kepada Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, adik-adik, sudahkah kita taat, setia, dan sudahkah kita berpegang pada janji Tuhan? Oke, yuk sama-sama ikuti kakak, kita sama-sama memperkatakan dari firman Tuhan hari ini. Aku mau berpegang kepada janji Tuhan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Ikuti kakak sekali lagi ya. Aku mau berpegang kepada janji Tuhan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik dan luar biasa. Tolong kami Tuhan untuk terus berpegang kepada janji-Mu, untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepadamu. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, sertai kami sampai generasi-generasi kami berikutnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman, selamat datang di Bible Quiz. Saya yakin semua sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga bisa menjawab Bible Quiz dengan benar. Saya akan memulai dari kelompok 1, dari Toddler Little Blessing sampai sekolah minggu kelas kecil. Buat teman-teman yang ada di playgroup sampai dengan teman-teman yang ada di kelas 1 SD. Pertanyaan pertama. Judul firman Tuhan hari ini adalah kasih setianya dari titik-titik ke titik-titik. A. Sekarang sampai besok. Atau B. Generasi ke generasi. Jawaban yang benar adalah B. Generasi ke generasi. Pertanyaan kedua. Siapakah tokoh yang diceritakan hari ini mendapat kasih setia Tuhan? A. Abraham. Atau B. Adam. Jawaban yang benar adalah A. Abraham. Kasih setia Tuhan kepada Abraham dan istrinya dengan memberikan seorang anak bernama titik-titik. A. Ishak. Atau B. Habel. Jawaban yang benar adalah A. Siapa yang benar semua di kelompok 1? Kalian hebat-hebat ya. Sekarang saya akan membacakan kuis untuk kelompok 2. Untuk sekolah minggu kelas besar, buat teman-teman yang ada di kelas 2 sampai dengan teman-teman yang ada di kelas 6 SD. Pertanyaan pertama. Apa sikap taat Abraham kepada Tuhan? A. Abraham menyembunyikan Ishak dari Tuhan. B. Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Atau C. Abraham menyuruh Ishak untuk pergi jauh.
Jawaban yang benar adalah B. Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Pertanyaan nomor 2. Ketika Abraham akan mempersembahkan Ishak, mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau, apakah yang terjadi? Langit terbelah menjadi 2. B. Malaikat Tuhan berseru dari langit. Atau C. Langit gelap gulita. Jawaban yang benar adalah B. Malaikat Tuhan berseru dari langit. Pertanyaan ketiga. Malaikat memerintahkan Abraham untuk menggantikan Ishak dengan A. Sepasang lembu, B. Sepasang domba, atau C. Seekor domba jantan. Jawaban yang benar adalah C. Seekor domba jantan. Pertanyaan keempat. Tuhan juga memelihara kehidupan Ishak dengan memberikan istri yang bernama Ribka dan anak-anaknya yang bernama titik-titik dan titik-titik. A. Esau dan Yakub, B. Esau dan Yusuf, atau C. Daud dan Yusuf. Jawaban yang benar adalah A. Esau dan Yakub. Pertanyaan kelima. Mazmur 89 ayat 2 berbunyi, Aku hendak menyaksikan kasih Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku titik-titik. A. Selama-lamanya, B. Turun-temurun, atau C. Saat ini sampai selama-lamanya. Jawaban yang benar adalah B. Turun-temurun. Siapa yang benar semua? Kalian hebat ya. Jangan lupa untuk mendengarkan firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi minggu depan supaya bisa menjawab Bible Quiz dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kalau kami bisa memuji, menyembah, dan bersukacita karena Tuhan. Tuhan, kiranya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi negara Indonesia. Jauhkanlah Indonesia dari segala bencana, kuasa jahat, dan malapetaka. Biarlah berkat dan kemuliaan Tuhan selalu ada atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat untuk menjalankan bangsa kami ini biar semakin maju ya Tuhan. Kiranya setiap keputusan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin gereja kami, Opa Diko dan Opa Yanto ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat biar mereka bisa memimpin gereja kami ini dengan baik ya Tuhan. Berkati juga pelayanan mereka ya Tuhan untuk
jiwa yang datang kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersepakat Tuhan, kami berdoa untuk para tim medis Tuhan yang menjadi garda terdepan Tuhan dalam menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang memberikan perlindungan, penyertaan Tuhan, imun yang kuat Tuhan kepada para tim medis Tuhan, kesehatan selalu Tuhan, agar mereka boleh menangani pasien dan juga orang-orang yang sakit dengan baik Tuhan. Dan kami juga bersepakat Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan dengan kuasa bilur-bilur darah-Mu Tuhan, Kau yang sembuhkan secara sempurna Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari mengangkat kedua tangan untuk menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang sempurna di dalam Anaknya tunggal, Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai adik-adik semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.